pikir keluarga kita nggak ada yang tinggal di Jaksa Agung? Membahas Ibu Widya. Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Dia itu aktivis. Profilnya dia punya 4 adik kandung. Widya ini bang, Saya melihat dia itu, Lihat apa tuh? pertama dia banyak tahu. Kalau memang Bu Widya merasa ada nggak karena mulutnya Bu Widya yang koar-koar di sosial. Ibu Widya itu, perkataan Ibu Widya itu. Mantap, sabar. Kau enak aja kau bilang orang itu di PU. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue masih ngebahas, kalian lihat belakangnya Bu Widya. Entah kenapa kalian suka ketika gue ngebahas Bu Widya dengan hasil reaksi gue ya. Nah, kali ini ada hal yang unik lagi. Jadi ternyata Bu Widya punya akun Facebook yang kedua, dan ini dibongkar oleh netizen ya. Nah, gue jadi pengen menceritakan saja. Jadi ini dibongkar netizen dan ini udah ke-publish ya, yang artinya mungkin kalau kalian yang belum nonton akun yang pertamanya ini, nah itu bener, itu akunnya Widya ya, yang versi lamanya ya. Nah, ini akun Widya yang versi baru, oke? Dan banyak banget pengacara nih. Salah satunya pengacara Simanjuntak kalau nggak salah ya. Itu penasaran banget sama Widya. Ya akhirnya Widya juga menjelaskan diri dia siapa. Mari kita bahas. Ya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua. Dan yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe dulu. Jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Kita nggak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita yang pertama gitu ya. Jadi jenderal sekalipun saya sindir. Ini salah satu dari sekian banyak video, ini salah satu yang membuat bikin penasaran netizen. Siapa sih sebenarnya sosok Widya ini? Let's go. memang salahnya di mana kalau nge-live? Saya tuh paling tahu orang pengacara paling sombong dan paling pembohong. Pengacara sombong. Kenapa? Kenapa harus kayak gitu sih? Jenderal sekalipun saya sindir, nggak ada yang sayembara kayak loh. Tahu? Wow. Paham ya? Saya akan boykot lo di Lampung. Saya bikin gini, tahu nggak? Ya? Memang salahnya di mana kalau Makin panas ya. Bu Widya bakal memboikot. Kalau nggak salah sih ya, info yang beredar, Putri Maya ini sedang mencalonkan entah apa gitu, jadi pemerintahan di Lampung ya, entah wakil, entah bupati, entah apa, gua nggak terlalu ngikutin, tapi ya emang dia sedang mencalonkan gitu ya. Mungkin dengan adanya kasus Vina ini, ya emang sih Mbak Putri ini jadi pengacara ini makin tersorot ya. Oke, kita coba lihat tanggapan netizen tentang respon dari Bu Widya. Kok kayak anak kecil Putri. Next, Putri itu pengacara apa pelawak sih? Mohon kerjasamanya warga Lampung, save Bu Widya. Merasa ada yang melindungi si Putri, jadi berani kita tunggu endingnya. Bu Putri mah aman ya, aman banget. Backingannya nggak main-main. Hotman Paris. Nah, kalian penasaran kan siapa backingannya Bu Widya? Let's go, kita coba dengerin tanggapan Bu Widya. Bu Widya bongkar siapa keluarga dan pengacara, ternyata bukan kaleng-kaleng. Oke, Bu Widya nih bilang sendiri ya, backingannya siapa? Siapa Widya nggak ngaruh? Ngaruh dong. Karena daerah Lampung itu mayoritas keluarga kita dan keluarga Siti Atiko. Siti Atiko. Nih Siti Atiko ini kok kayak istrinya Ganjar ya. Tapi istri Ganjar gak tinggal di Lampung ya teman-teman. Enggak, bukan dia ya berarti. Nih Siti Atiko yang versi berbeda nih. Nggak tahu nih siapa ini sih. Next, lanjut aja kita dengerin. Paham ya? Ingat ya, buka telinganya lebar-lebar kalau belum paham. Oke, Nah, kita buka dulu. Ya. Kata siapa ya Putri, kalau suara celotehan Widya itu di Bandar Lampung, orang Bandar Lampung pada pinter-pinter. Ya, kata siapa nggak ngaruh? Pasti ngaruh. Di sana ada nama yang namanya anak dari seorang Bapak Haritano.
yang kita dukung. Haritano, siapa Ya, Haritano? anak seorang dari Bapak Haritano yang ada di Bandar Lampung. Siapa Jadi Haritano? Anda harus tahu lawanmu lebih hebat, nggak kalah hebat, dan pengacaraku nggak kalah hebat dari sampean. jadi dengan Pengacaraku pengacara. kakak beradik berasal dari Medan, yaitu Hendrik. Itu pertama. Medan. Itu adalah Hendrik. masih keluarga saya. Asal tahu kamu, saya buka nih ya. Siapa saya? Kau pikir keluarga kita nggak ada yang tinggal di Jaksa Agung? Kau pikir Jaksa Agung. keluarga saya nggak ada pengacara? Pengacara. Kau pikir keluarga saya hanya mainan aja buat mendengarkan celotehannya Putri? Dengar Putri ya. Keluarga saya di Lampung itu mayoritas Lampung. Selatan, Lampung Timur, Oke. ya. Bahkan yang di Bandar Lampung, Tanjung Karang dan Kok sekitarnya. tahu? Jangan bilang itu Tanjung nggak Karang. ngaruh, ngaruh po. Kata siapa? Widya nggak ngaruh. Kok tahu Tanjung Karang? Ya, itu Tanjung Karang di Bandar Lampung ya. Ya, BTW saya tinggal di daerah tersebut ya. Jadi saya tahu semua, tapi saya tidak kenal ya. Ya karena mungkin saya tidak terlalu mencari tahu siapakah itu. BTW Siti Atikoh itu kok arahnya si Ganjar ya. Oke. Backingannya lumayan juga ternyata ya. Pantesan cuy. Berani banget sindir-sindir gitu. Kalau saya tidak berani ya teman-teman. Saya di sini ingat ya, saya hanya menceritakan suasana terjadi di sosial media. Saya tidak berani. Saya tidak seberani lah mentalnya dengan sebuah Widya sebarbar inilah ya. Ya mungkin netizen juga pasti kalian takut kan. Next. Oke, kita coba baca komentar ya. Mantap, Siti Atikoh ikut juga. Kenal nggak Siti Atikoh itu siapa? Next. Wow, keren Bu Widya. Tetap semangat Bu Putri Maya Rumianti, wanita cantik dan pintar. Lampung siap dukung Bu Putri Maya Rumianti. Lu aja yang dukung. Ini versinya berbeda kan? Ada dua netizen ya, gue selalu bilang ya. Di sini ada versi dua netizen kok. Next, Siti Atikoh bukannya istri Ganjar. Mohon maaf kalau salah. salah. Istri Ganjar gak tinggal di Lampung ya. Beda konsep. Tapi emang sih pernah ke Lampung ya. Beda konsep. Saya juga berpikir itu gitu. Ya saya tidak kenal ya dengan Siti Atikoh. Oke. Lanjut lagi. Jadi ada lagi netizen yang mengungkapkan seperti ini. Let's go, kita dengerin. Orang penting. Misalnya membahas Ibu Widya. Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Bukan Dia itu emak-emak aktivis. biasa. Sejak 98 dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Wah, beneran gak sih ini aktivis teman-teman ya? Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena ya nggak ada bukti ya. Tahun 98 bener nggak dia ini aktivis ya? Tapi emang sih untuk kata-katanya ya, pembicaraannya ya, dia kayaknya orang politik banget gitu ya. Kayak pengacara juga sih ngomongnya ya. Pinter gitu maksudnya, dalam arti dia pinter dalam mengucapkan suatu bahasa yang dia sampaikan. Menyindir contohnya yang menyindir Putri Maya ya, sampai Putri Maya panas nih ya, panas dia karena disebut-sebut terus sama Bu Widya. Oke, nggak sampai situ aja, ada netizen yang ngebongkar Facebooknya Bu Widya. Ya ini, ternyata nama panjangnya Widya Fitriani Nyai Dagelan Politik. Oke, ini fotonya ya. Oke, kita coba langsung aja ya, kita langsung kenalan dengan Facebooknya teman-teman. Nah ini Facebooknya, di sini ya profilnya dia punya 4 adik kandung. Di sini namanya Widya Fitri Nyai Dagelan Politik. Tapi temennya cuma ada 85 teman ya. Tapi kalau kita lihat dengan nama belakangnya Dagelan Politik ya ini kayaknya emang punya dia gitu. Kalau di YouTube-nya kan Widya Dagelan Politik disingkat ya. Oke. Dan ini Facebooknya sih harusnya baru ya. Mungkin Facebook yang sebelumnya yang kita bahas sebelumnya itu mungkin lupa sandi ya teman-teman, karena udah nggak aktif lagi. Kalau di sini kayaknya belum lama sini 2023 ya. Belum lama. Dan coba kita lihat balapan Agustus guys. Oke. Ini politik sih ya. Next. Kita lihat statusnya lagi, garis baju hitam putih itu tak masalah bro. Yang terpenting garis keras Ganjar maju terus. Oke, oh Ganjar. Apakah dia PDIP teman-teman? Bu Widya ini. Dan Siti Atikoh tuh jangan-jangan bener istrinya Ganjar lagi yang dia maksud. Karena di Lampung saya tidak mengenal tuh Siti Atikoh ya. Ya, saya tidak tahu ya.
Ini benar atau tidak ini kan hanya asumsi yang pasti bisa salah. Terus dia ngebahas apa lagi nih? Amin Rais gelandangan politik bekas PAN. Anies Baswedan gembel politik nggak punya partai. Kayaknya dia aroma-aromanya dukung Ganjar ya. Dah, nggak tahu lah ya. Saya tidak ikut-ikut lah bahas politik nih. Nah ini dia ya, ini suaminya mungkin ya. Ya harusnya sih. Masa kayak gini abang. Aneh sih. Oke, ya. Dan ya kita lihat ya, emang dia suka berkomentar ternyata dari dulu. Dan kalau kita lihat ini kayaknya akun TikToknya udah masih yang lama ya, Usir judulnya. Oke. Ini ya Facebooknya. Oh, ini dia yang lebih menarik. Tapi ada yang menarik teman-teman. Yang menarik di sini dia posting 4 adik kandungku. Waduh, apakah 4 adik kandungnya ini di pemerintahan atau pengacara? Ini ya 4 kandungnya ya, 4 adik kandung dari Ibu Widya. Menarik, ada 4 adik kandung Ibu Widya. Ini dia backingannya ya, 4 adik kandungnya ya, siap turun buat melindungi nih Bu Widya. Ya inilah Facebooknya teman-teman ya. Ya ini dibongkar oleh netizen ya. Ya intinya sih di sini ya dia suka bahas politik, pantesan bahasanya tinggi banget ya sehingga otak saya tidak nyampai. Ini ya. Kayaknya profilnya juga masih foto lama ya, pakai kacamata merah. Dan kalau kita lihat komentar netizen di sini, oh Widya Fitriani. Kalau orang lama sudah nggak heran lagi. Emang siapa? Kenal saya teman-teman. Next, saya dukung Bunda Widya. Yang penting B. Widya membuka rahasia sebuah kasus, sehat selalu Bu Widya. Oke, ini yang punya akun bales nih. Dari dulu omongannya juga gitu. Coba cari tahu jejak digitalnya, mengarahnya kemana. Kalau masih kekeh ya silahkan kalian bela saja. Juga nggak ngelarang kan? Maaf, bukannya Bu Widya sekarang posisinya jadi TKW ya? Itu udah gue bahas di konten ini. Mungkin itu dia TKW di tahun 19-an lah ya. Gue agak lupa sih ya. Mungkin kalian bisa nonton itu juga. Itu mungkin akun Facebooknya yang pertama ya. Karena followersnya sangat banyak. Atau kedua dia lupa sandi juga gitu. Karena dia udah nggak update lagi sejak lama. Ya itu. Dan ini kayaknya mungkinnya akun keduanya ya. Oke, lanjut lagi. Nggak sampai situ aja. Ini dia Kamarudin Simajuntak ya. Kamarudin minta pertanggungjawaban Bu Widya terkait pernyataan di sosial media. Seorang pengacara pun akhirnya muncul lagi nih ya. Gak hanya Hotman Paris, semua turun tangan nih ya. Penasaran siapa sosok Bu Widya? Let's go, kita dengerin apa nih pernyataan baru nih. Ada tanggapannya dengan sosok Widya ini bang? Saya melihat dia itu, Lihat apa tuh? pertama dia banyak tahu. Banyak tahu guys. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Itu sih, saya juga Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Oh iya tak. Nah, gitu loh. Komentari. Jadi ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke. Nah, mungkin kan kita mau bertanya-tanya gitu ya, Bang, apakah dia maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Menurut Abang sendiri dari keterangannya yang sangat meyakinkan ini, sangat meyakinkan. banyak betulnya enggak nih, Bang, menurut Abang? Dari menurut radar Abang gitu dan sebagainya. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Oke. Kemudian Banyak mengamati. membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi Verifikasi. Oh iya, tentang verifikasi. pengetahuannya dia itu. Bener Tapi gak? layak nggak dia ini diperiksa juga, Bang, dalam kasus ini? Layak. Bang? Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Layak diperiksa. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, Jabat. tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya? Apakah orang Indonesia? Apakah orang luar negeri? Nah katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Bingung juga ya. Bener sih. Kita juga kan Bener juga ya. Bisa jadi loh. Kalau dia masih di Thailand ya. Dia kan TKW isu yang beredar ya. Nah ini nggak bisa nih ya. Hukum di Indonesia nggak bisa bertindak, nggak bisa asal comot gitu. Set luar negeri nggak, harus ada izin kedutaan. Karena setiap negara punya aturan teman-teman ya. Pantesan Bu Widya berani ya. Kalau emang benar dia di luar negeri ya. Lanjut. tidak ada yang tahu gitu ya, Bang, apakah dia memberikan semua pengetahuannya nih kepada penyidik dan sebagainya. Kalau menurut Abang sendiri, apakah dia
memberikan bukti dan sebagainya ke penyidik, atau mungkin masih seperti apa nih Bang? Kalau saya melihat dia itu, Melihatnya seperti apa nih? ya hanya kata-kata dia aja. Oh, kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan, tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Oke. Oke. Ya, ini Kamarudin Simanjuntak penasaran ya sama Bu Dia tinggalnya di mana ya dia. Dan ya, kalau emang ini harus jadi jawaban ya. Dan satu komentar aja kita bacain. Pak Kamarudin terhormat, kenapa jadi sibuk mau cari Bu Dia? Seharusnya udah diberi bocoran. Bertindak, Pak. Pak, siapapun Bu Widya, sehat-sehat selalu dan semangat. Semua pada penasaran ya. Oke, nggak hanya itu lagi, masih ada lagi salah satu yang penasaran ya. Ini dia. Enggan menanggapi tim Hotman 911 meminta Widya dagelan politik untuk serahkan semua bukti dan petunjuk ke penyelidik. Widih, let's go, kita dengerin. Nah, boleh nanggepin dong Kak, mungkin Bu Widya nih di mata kalian atau bagi kalian ini seperti apa gitu lah. Iya, kalau menurut kami ya, siapapun yang bisa memberikan kesaksian atau bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, ya harusnya kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berbicara di media sosial. Silakan datang ke Polda Jabar. Justru Polda Jabar sudah membuka hotline untuk kasus ini. Silakan, apa yang betul-betul mereka ketahui, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa buktinya, sehingga kasus ini juga tidak menjadi kemana-mana gitu loh. Kalau memang dia punya bukti, punya saksi yang kuat, punya argumen yang kuat, silahkan datang ke Polda Jabar. Jangan hanya bercuap di media sosial. Itu justru membuat argumen-argumen netizen jadi kemana-mana gitu ya. Kami tidak menutup akses gitu. Kalau memang Bu Widya merasa ada kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silahkan. Ya kan, berunding dengan kami, itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak. Ya, kalau memang bisa, ayo sama-sama kita pertanggungjawabkan di Polda Jabar. Seperti itu, jangan hanya berucap-berucap di media sosial aja yang akhirnya menggiring opini yang jadi kemana-mana. Oh, kayaknya ini kerja di bidang pemerintahan kali ya. Karena tadi ada kalimat, yuk kita kerja sama dengan kami gitu ya. Oh, kayaknya di kepolisian. Mungkin saya tidak kenal ya. Karena di sini juga tidak ada tulisannya. Gimana nih respon netizen? Harusnya seru sih. Masalahnya siapa yang menjamin keselamatan Bu Widya? Apakah Anda siap menjamin keselamatannya? Bener sih ya. Kayak takut juga sih ya. Bener. Itu kata netizen. Lanjut. Jika polisi mau serius mengungkap, ngapain sampai sekarang belum kelar perkaranya? Yesterday. Kamu bisa jamin keselamatan Bu Widya kalau Bu Widya punya bukti? Percuma membuat laporan ataupun kesaksian juga kalau nggak direspon. Ini kayak keluh kesah masyarakat ya. Banyak saksi yang diintimidasi. Satu, ini kayaknya kalau gue lihat dari komentarnya. Terus yang kedua, kayak banyak laporan dari masyarakat mungkin yang nggak direspon gitu kan. Karena mungkin bukti-bukti yang kurang kuat tapi nggak ditelusuri nih ya. Ya itulah keluh kesahnya mungkin di komentar ini. Lanjut, kita masuk ke netizen ya. Netizen ngerasa terbantu dengan adanya Bu Widya. Widih, let's go. Kritikan Pak Hotman, coba kalau nggak karena mulutnya Bu Widya yang koar-koar di sosial media, kasus ini juga nggak bakal rame ya. Jadi netizen merasa terbantu oleh Bu Widya yang punya keberanian koar-koar di sosial media. Ini yang namanya the power of emak-emak. Pak Hotman, Power of emak-emak. Bu Widya koar-koar nggak ada duitnya ya. Bu Widya nggak bisa bertindak apa-apapun karena memang dia nggak punya titel. Tapi Pak Hotman ya punya titel, ada duit baru bertindak. Betul kan? Ya, saya gregetan tahu lihat kasusnya Vina, greget banget. Kalau bisa sih dibilang nyesel jadi orang Indonesia ya nyesel. Tapi mau gimana lagi, udah lahirnya di Konoha. Tapi kalau ngelihat para pejabat Konoha, sakit kepala saya. Sekarang saya mau berkomentar tentang pejabat, cuma saya nggak punya titel, ada rada takut. Tapi termasuk ya, Bu Widya ini ya yang berani gitu. Dia yang ngomong sayang panas dingin ya, selalu itu. Karena dia berani lo nyebut-nyebutin pejabat segala macem, Kapolri, pengacara. Dia yang nyebut saya yang keringet dingin ya, walaupun cuma nge-reaction. Bisa ribet urusnya teman-teman, nggak punya nama. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kayaknya
SRT, surat terbuka buat Pak Jokowi setelah selesai kasus Vina agar menyelesaikan rumah sakit jiwa buat para aliran Bu Kartun. Oh, ini menyindir Bu Widya ya. Oke, ini mungkin bukan pendukung Bu Widya. Let's go. Dia dan semakin lu mengagumi dia, semakin terkuak ketololan lu. Oke. Halo bos, sorry ya sebelumnya gue izin stis videonya ya. Kalau emang sampai itu bukan dari timnya Ibu Widya seperti itu, Bukan sih harusnya, Bang. lisan congor lu itu dijaga dengan baik. Dibela coy, dibela suka Lu nih gua. itu ya laki-laki, coy. Ya, bukan perempuan. Kasih paham, Bang. Ya, seperti itu. Masa kepribadian lu sebagai cowok itu ngomongnya seperti ini sih? Congor lu itu sangat luar biasa, nggak punya adab sama sekali. Kaunya Bahkan di sini lu menyudutkan seakan lu menyalahkan netizen. Seperti itu. Sampai bilang ketololan lu di mana, menyuarakan ke pihak Ibu Widya seperti itu. Kalau emang lu nggak suka sama kepribadian Ibu Widya itu, ya udah lu skip aja, ngapain lu banyak cengcong, banyak congor lu itu ngomong nggak jelas, ya seperti itu. Lu itu laki, coy, laki, digituin, nggak pantas lu ngomong seperti itu. Buset dah. Mulut lo itu ya lebih dari petasan mercon ya, yang suaranya berisik banget ya. Lebih dari itu. Ya, Nih ini ya, lagi bos, gua bertarung tanya ya. baik-baik ya sama lu ya. Pendukung Kalau Widya. emang Ibu Widya itu, perkataan Ibu Widya itu salah ya, nggak ada benarnya seperti itu. Pakai akal sehat nih sedikit ya. Pakai akal logika. sehat. Kenapa tuh? Buat apa sosok Ibu Widya itu tahu waktu kasusnya tahun 2010 soal bubuk itu, soal bubuk bandar itu narkoba ya. tahu. Sedangkan dari pihak Kapolri aja Diam baik, ya adem ayem, nggak tahu apa-apa seperti itu. Tapi Ibu Widya itu tahu sampai data-datanya seperti itu. Harusnya pakai mikir ke situ dong, pakai akal sehat dipakai. Digituin kan? Ibu Widya itu mencari kebenaran demi keadilan seperti itu buat Indonesia. Digituin. Masa lu selaku warga negara Indonesia nggak bangga sih ya mempunyai sosok perempuan hebat, strong, Wonder Woman seperti Ibu Widya itu? Emak-emak ya. Masa lu nggak bangga sama sekali? Malah lu menyudutkan seperti itu? Di mana akal waras lu itu, bro? Di sini paham ya? Sekian dan terima kasih. Salam akal sehat. Oke. Jadi inilah ya perebutan ya, termasuk ya agak salut juga gue sama Bu Widya ya. Ya, dia adalah netizen yang berani bersuara dan menunjukkan wajahnya buat tampil di FD. Video TikTok ya, FD itu. Ini ada pembelaan juga, dan nggak hanya itu. Apa sih impact dari Bu Widya? Mungkin kalian bisa lihat impact dari Bu Widya itu. Jadi banyak netizen, salah satunya emak-emak yang berani bersuara ya. Nah, ini ada videonya sih. Satu aja kita lihat yang bersuara ya. Di DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk. Jadi ditendang atau sama emak-emak. Mantap, sabar. Kau enak aja kau bilang orang itu di PO, orang itu tersangka, orang itu ini belum tahu kepastiannya. Apa yang kau dapatkan coba? Cuan kau? Iya, cuan kau dapetin. Kalau di PO itu ya, dia kan udah tahu ya, polisi itu udah tahu rumahnya Peggy, rumah orang tua Peggy sampai digrebek. Seharusnya kan dia kasih surat. Tidak mungkin ibu yang menutupin anaknya itu di mana. Suruh pulang ya. Kalau di PO itu dia udah ada surat peringatan, surat penangkapan. Ini tidak ada surat penangkapan dari kepolisian. Di PO dari mana? Di PO itu yang nggak ketangkep itu akhirnya terkuak kasus tadi yang 8 tahun tadi dengan filmnya Vina sebelum 7 hari. Baru yang namanya Peggy Setiawan itu ditangkap. Terus banyak di situ Cirebon itu Peggy Setiawan namanya, bukan satu. Tapi kenapa Peggy Setiawan yang di PO itu yang kuli bangunan? Ada Peggy Setiawan Pak Cecep, ada Peggy Setiawan teror. Bener ya sih. banyak itu Peggy Setiawan itu. Kenapa nggak ditangkap semua? Kenapa harus ke dia? Coba aku tanya sama kau. Pandai kali kalau ngomong begini begitu. Nah, ini salah satu mama dari efeknya Bu Widya berani bersuara. Nah, ini mamanya ya, berani banget cuy. Sampai ditendang-tendang tuh HP ya. Emang kasus penangkapan ini banyak kejanggalan ya teman-teman. Penangkapan Peggy ini
janggal banget sebenarnya. Ya jangan-jangan dari 8 pelaku ini salah tangkap semua nih ya. Yang pelapornya kalau nggak salah nih Ipul Rudiana nih ya, karena emosi aja gitu. Dan mungkin polisi malu nih buat mengakui kalau semuanya salah tangkap. Ya bisa jelek dong institusi tersebut kalau misalnya salah tangkap. Ini hanya kecurigaan ya. Saya tidak mengkonfirmasi kalau ini benar omongan saya. Oke. Lanjut lagi. Tuh, top komen teratas bakal kita bacain. Oke. Like yang terbanyak ya. Oke, BTW makasih banget buat 379 komentar tercepat nih yang udah komentar ya. Makasih banget. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita coba baca 3 top komen yang like-nya banyak ya. Oke, yang teratas di sini ada dari Aldi Sasono 80. Semangat Bu Widya, kami mendukungmu. Tegakkan keadilan buat rakyat kecil. Bravo Bu Widya. Next dari Marches JK7QS. Widya the best. Tim Hotman melempem 4 sekali. Next dari Hamasakiyamada 9001. Bu Widya mantap, pemberani, sehat selalu. Kan ya dengan adanya Bu Widya ini kayak banyak akhirnya yang bermunculan ya Bu Widya, karena ya dia yang berani bersuara gitu dengan statement-statement dia, walaupun sih menjadi pro kontra ya buat para tim Hotman Paris gitu kan. Gimana dengan ya pendapat Bu Widya? Inilah jejak digital yang dibongkar oleh netizen teman-teman ya. Apakah kalian mendukung Bu Widya yang selalu bilang bravo ya, sampai akun TikToknya hilang guys ya, luar biasa lah. Dan dia buat akun TikTok baru sih. Oke, keren. Ya keren sih, dia berani bersuara. Saya aja tidak berani gitu, apalagi menyebutkan nama seseorang. Wah, saya tidak berani. Di sini saya hanya mereaction ya dan menceritakan apa yang terjadi sekarang di sosial media. Thank you banget ya buat kalian yang udah berkomentar. Makasih banyak. Dan di sini saya juga mau minta maaf nih teman-teman kalau ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kurang baik ya. So, saya minta maaf. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan salah teman-teman. So, saya undur diri dulu. Makasih nih yang udah subscribe. Jangan lupa juga untuk like, comment, share. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.